Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya kita pada tatap muka yang ke-13 yang masih tentang persediaan. Cuma kali ini kita topiknya itu mengenai bagaimana penaksiran dan penilaian. Ya, nanti di dalam bab ini akan kita lihat dua metode untuk menaksir ya kos persediaan yang diterapkan dalam sistem pencatatan periodik. Apa itu? Yang pertama laba bruto, ya, yang kedua itu harga jual eceran, HJE nanti disingkatnya sama LB, laba bruto. Ya, lalu yang nanti kita juga akan mempelajari dua metode penilaian, ya, penilaian selain cost ya. Nanti kita akan mempelajari lower of cost and net realizable value sama lower of cost or market. Ya, jadi nanti kita akan membahas eh, untuk menentukan kos persediaan pada saat tertentu, sistem pencatatan periodik itu sebagai lawan dari sistem perpetual, kan? Yang mana itu harus mengharuskan perhitungan fisik persediaan, ya. Nah, perhitungan di sini ya ketika kita menerapkan sebuah metode apa namanya periodik itu sangat mahal, ya. Sangat mahal karena di sisi lain perusahaan itu membutuhkan informasi dengan segera, ya. Contohnya saja supermarket itu menjual banyak jenis barang, ya, secara eceran, ya. Nah, misalnya mereka membutuhkan informasi, ya, informasi apa? Informasi perhitungan fisik itu setiap bulan atau bahkan setiap pekan. Nah, kira-kira ya, mungkin nggak dilakukan perhitungan fisik setiap akhir bulan atau akhir pekan, ya? Hanya untuk mengetahui informasi tentang persediaan akhir atau harga pokok penjualan. Nah, apalagi contoh dalam kasus kebakaran, ya, juga dibutuhkan informasi yang sangat segera tentang persediaan yang seharusnya masih ada sesaat sebelum kebakaran, sehingga bisa kita ketahui, ya, nilai persediaan yang terbakar tadi. Nah, kira-kira menurut kalian deh, mungkin nggak perusahaan itu melakukan perhitungan fisik, tapi sebenarnya persediaannya sudah terbakar, gitu. Nah, kalaulah misalnya sistem periodik itu tidak dimodifikasi, maka tidak akan bisa ya akuntansi itu menghasilkan informasi yang relevan dan sedini mungkin. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah metode yang secara cepat dan mudah dalam menentukan kos persediaan dan harga pokok penjualan tanpa harus ya melakukan perhitungan fisik terlebih dahulu. Ya, metode atau prosedur itu dilakukan dengan cara menaksir, ya, menaksir tetapi tetap menghasilkan informasi yang andal, ya. Metode itu apa? Ya, sudah tadi saya katakan, metode laba bruto dan metode harga jual eceran, ya. Nah, jadi dan juga pada prinsipnya persediaan akhir itu dicantumkan di dalam neraca sebesar cost, ya, cost history, ya. Nah, namun jika kenyataan pasar menunjukkan bahwa kos pengganti ataupun jumlah rupiah neto yang dapat direalisasikan dari persediaan tersebut lebih kecil daripada cost historinya, maka penilaian dengan cost history itu tidak menjadi realistis. Nah, makanya nanti di akhir eh, bab ini nanti akan dibahas mengenai lower of cost and net realizable value, ya, dan nanti lower of cost or market, ya. Nanti kita lihat. Oke, baik. Pertama sekali kita akan membahas mengenai metode, ya, ini tadi deh ya, yang metode laba bruto dan harga jual eceran. Nah, pertama sekali kita akan membahas metode laba bruto, ya. Menaksir kos persediaan dengan menggunakan metode laba bruto, ya, nanti kita sebut di sini LB ya. Nah, ini didasarkan pada hubungan antara laba bruto dan penjualan. Ya, metode ini dipakai apabila persentase laba bruto itu terhadap penjualan relatif sama dari periode ke periode.
Nah, metode laba bruto ini berguna apabila ada 3 macam di sini ya, ada 3 poin. Yang pertama, perusahaan menggunakan sistem periodik dan membutuhkan laporan keuangan interim, padahal sebagaimana yang telah dijelaskan, biaya untuk melakukan perhitungan fisik itu cukup mahal kalau kita menggunakan sistem periodik. Ya, makanya sebenarnya kebanyakan perusahaan itu menggunakan sistem perpetual di dalam catatan persediaan barang dagang. Nah, yang kedua, metode ini akan berguna apabila persediaan susut, hilang, terbakar, atau rugi. Ya. Nah, yang ketiga, metode laba bruto ini akan berguna ketika diperlukan alat untuk menguji validitas nilai persediaan yang diperoleh dengan metode lain. Nah, mengukur valid. Ya. Nah, agar poin yang 1, 2, 3 ini berguna, maka persentase laba bruto itu haruslah merupakan pengukur yang andal terhadap kondisi ataupun keadaan sekarang. Ya. Nah, persentase yang andal itu didasarkan pada apa? Pengalaman periode-periode sebelumnya, ya, dan disesuaikan dengan perubahan yang dianggap masih berlaku sampai sekarang ini. Penyesuaian diperlukan apabila terdapat perubahan harga atau bauran produk yang berlaku pada periode sekarang. Nah, persentase, ya, tadi kan persentase laba bruto haruslah merupakan pengukur yang andal, yang dikatakan seperti itu. Nah, persentase laba bruto itu didasarkan pada apa? Yang pertama penjualan, dan yang kedua apa? HPP, ya, harga pokok penjualan. Nah, kita lihat pertama berdasarkan penjualan, ya. Apabila nanti yang menjadi dasar perhitungan laba bruto ini adalah berdasarkan penjualan, ya, maka persentase dihitung dari penjualan dengan menganggap penjualan itu sama dengan 100%. Nah, dianggap penjualan itu 100%. Ya. Sebagaimana katanya, misalnya diumpamakan ya, dari sebuah data perusahaan untuk tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama penjualannya 100.000, laba brutonya 25% dari penjualan, dan yang ketiga kos persediaannya yang siap untuk dijual itu ya 90.000 ya. Nah, ditanya berapa persentase persentase dari rupiah persentasenya berapa dan rupiah HPP-nya berapa kan gitu ya. Lalu yang ke B, laba brutonya berapa dalam bentuk rupiah dan kos persediaan akhirnya berapa. Nah, perhitungannya seperti apa ya? Lihat di sini ya. Nah, penjualan tadi 100 ya. Ya, penjualannya 100. Dikurang laba brutonya berapa? 25% dari penjualan. HPP-nya berapa ya? Ya, HPP-nya kalau kita hitung ya, HPP itu dalam persentase adalah 100% dikurang dengan 25%, berarti 75%. Dalam rupiahnya ya tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan dengan penjualannya ya. Penjualannya berapa? 75% dikali 100.000, 75.000. Nah, laba bruto dalam bentuk rupiahnya berapa? Laba bruto tadi katanya 25% dari penjualan. Maka 25% kali 100.000 ya sama dengan 25.000. Lalu kos persediaan akhirnya berapa? Ya, ini adalah kos persediaan akhir adalah kos persediaan yang siap untuk dijual. Ya kan? 90.000 tadi. Ya, dikurang dengan HPP-nya, dapatlah 15.000. Kalau itu berdasarkan penjualan. Lalu kalau dia berdasarkan HPP seperti apa ya? Nah, apabila yang menjadi dasar perhitungan laba brutonya adalah HPP, maka laba bruto dihitung dari HPP dengan asumsi HPP-nya 100%. Misal, ya, umpamakanlah data perusahaan itu tahun 2005 itu penjualannya 100.000, laba brutonya 33,3 dari HPP, dan kos persediaan yang siap untuk dijual adalah Rp90.000. Nah, ditanya penjualan dalam persentase, lalu yang kedua itu HPP dalam rupiah, yang ketiga rupiah dalam rupiah laba bruto, dan yang keempat adalah kos persediaan akhir. Ya, bagaimana perhitungannya kita lihat. HPP-nya tadi 100.000. Tanggap 100% dari HPP. Ditambah laba bruto 33,33. Penjualannya tanda tanya di situ. Nah, penjualannya itu adalah
ya dalam persentase adalah 100% ditambah 33,33% tadi itu. Maka 133,33%. HPP-nya seperti apa? HPP-nya adalah 133,33% dikali 100.000, dapatlah 75.000. Laba brutonya 33% dari HPP katanya. HPP-nya berapa? 75, ya. Dapatlah 25.000, atau kita bisa juga hitung 33,33 per 133,33 dikali 100.000. Kos persediaan akhirnya berapa yang siap untuk dijual? Ya, kos persediaan akhir itu adalah kos persediaan yang siap untuk dijual dikurang HPP. Itulah dia namanya kos persediaan akhir, 15.000. Oke. Nah, seandainya produk yang dijual itu hanya satu jenis, ya, atau beberapa jenis, tetapi persentase laba brutonya relatif sama, maka dimungkinkan penggunaan tarif atau persentase yang tunggal. Tetapi apabila nanti, ya, yang dijual itu lebih dari satu jenis produk, ya, dan persentase laba brutonya berbeda-beda, serta bauran penjualan produknya itu tidak stabil, maka harus dihitung masing-masing persediaan akhir dengan menggunakan persentase yang berbeda-beda pula. Ya, jika tidak, ya, jika digunakan hal yang sama, jika tidak, itu tidak akan andal informasinya. Taksiran persediaannya itu tidak akan andal. Maka agar metode laba bruto ini, ya, dapat digunakan, maka 4 elemen ini harus ditentukan terlebih dahulu. Apa itu 4 elemennya? Yang pertama kos persediaan awal, yang kedua kos pembelian neto selama satu periode, dan yang ketiga penjualan, serta yang terakhir adalah persentase laba bruto. Ya. Nah, apabila nanti keempat elemen ini dipenuhi, maka, ya, penaksiran persediaan akhir dengan metode laba bruto itu bisa digunakan. Ya, contohnya kita lihat, ya. PT Panas Membara, ya, ini contoh perhitungan persediaan yang seharusnya ada, dan di sini katanya terjadi kebakaran atau pencurian. Nah, ini contohnya, ya, kita lihat. PT Panas Membara menggunakan metode periodik untuk mencatat dan mengendalikan persediaan. Pada tanggal 28 Februari 2005 terjadi kebakaran, ya. Tetapi tidak satu pun buku akuntansi tersentuh si jago merah. Informasi yang diperoleh sehubungan dengan persediaan adalah sebagai berikut. Ya, itu kita lihat di situ ada persediaan 1 Januari, pembelian netonya, ya. Pembeliannya, penjualannya, laba brutonya. Nah, ditanya berapakah nilai atau kos persediaan yang seharusnya ada dan berapa rugi persediaan yang terbakar. Maka kita bisa melihat, ya. Oh, ini dia. Dari tabel, ya, 9.1 atau paparan 9.1 itu, ya, kita lihat di sini, ya. Persoalan tadi itu si PT Panas itu bisa dipecahkan dengan menggunakan metode laba bruto. Ya, oleh karena itu laba bruto dihitungkan berdasarkan penjualan. Maka HPP harus ditentukan berdasarkan penjualan. Menurut informasi di atas, laba brutonya itu berapa? 40% dari penjualan. Ya, sehingga nanti HPP-nya adalah 60% sisanya dari penjualan. Oleh karena penjualan itu selama satu periode 1 Januari sampai 20 Februari berapa tadi? 15 juta. Maka HPP-nya 60% dikali 15 juta. Berapa? 9 juta. Oke. Nah, ini dia. Ya, persediaan awalnya 500.000 ditambah pembelian netonya berapa? 12 juta. Itulah yang tersedia untuk dijual. Lalu dikurang HPP, itulah persediaan akhir yang masih ada. Nah, yang sesungguhnya ada nggak ada karena terbakar. Ya kan? Nah, makanya ruginya itu 3.500.000. Maka jurnal yang perlu dibuat untuk menyesuaikan, ya, akun-akun yang bersangkutan dengan persediaan dan kerugian seperti apa? Ini dia, ya. Bagaimana kita untuk menutup saldo persediaan awal, lalu kita tutup pembelian, lalu kita tutup, ya, bukan kita tutup, sorry, kita catat rugi kebakaran. Ya. Nah, misalnya di sini ada keterangannya. Misalnya dalam contoh di atas itu ada persediaan yang sisa gitu 400.000, maka ruginya ya tinggal dikurangi, ya. 3,5 dikurang 400, maka ruginya itu 31. 400-nya masih ada.
begitu ya. Oke, selesai mengenai metode laba bruto. Lalu kita masuk yang kedua ya, harga jual eceran HJE yang nanti disebut HJE ya. Metode selain ya, metode laba bruto dalam menaksir kos persediaan ya tanpa harus melakukan perhitungan fisik, itu adalah metode harga jual eceran ya. Ini cocok diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan sistem penjualan eceran seperti apa? Supermarket, swalayan dan lain sebagainya ya. Nah, salah satu keunggulan dari metode HJ ini adalah informasi yang diperoleh ya tentang persediaan akhir tuh diperoleh itu tanpa melakukan perhitungan fisik terlebih dahulu. Ya, jadi konsepnya ini sama dengan metode LB tadi, ya, laba bruto tadi. Nah, catatan yang harus diselenggarakan pada metode harga jual eceran itu adalah yang pertama, ya, persediaan awal yang dituangkan dalam dua nilai, kos dan HJE. Nah, nanti ada dua dia ya, kos dan HJE. Lalu yang kedua, jumlah pembelian dalam satu periode yang dituangkan dalam dua nilai, kos dan HJE juga. Yang ketiga, jumlah barang yang tersedia untuk dijual, dituangkan dalam dua nilai juga, kos dan HJE. Nanti kita lihat ya, penjualan selama satu periode hanya dalam HJE. Nah, perlu diketahui bahwa persentase kos jika aliran kosnya menggunakan metode rata-rata hitung, ya metode rata-rata dihitung dengan rumus persentase kosnya itu sama dengan barang tersedia dijual menurut kos per barang tersedia dijual menurut harga eceran. Itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat, bisa dilihat di paparan 9.2 itu ya, menyajikan contoh perhitungan persediaan akhir dengan menggunakan metode HJE. Ya. Nah, ini diterapkan metode aliran kos rata-rata. Ya, kos rata-rata. Nah, kita lihat di sini persediaan awalnya. Tadi ingat ya, dituangkan dalam dua nilai. Ya, makanya ada di sini kos dan menurut berdasarkan HJE. Jadi nggak usah bingung ya. Persediaan awalnya seperti ini. Ya, ditambah pembelian, inilah barang yang tersedia untuk dijual. Lalu persentase kos, masukkan rumus tadi. Barang yang tersedia dijual untuk menurut kos per barang yang tersedia menurut HJE. Ya, dikali 100%, maka 64%. Dikurang dengan penjualan, inilah sediaan akhir. Nah, taksiran kos persediaan akhirnya, kan kita sudah dapat tadi persentase kosnya, tinggal dikalikan dengan 64% dikali 300.000. Maka inilah dia taksiran kos persediaan akhirnya 192. Ya. Nah, pada paparan 9.2 ini ya menggunakan metode rata-rata sehingga persentase kos itu tidak dipisahkan antara awal dan antara persediaan awal dan pembelian. Ya. Metode kemarin kita pelajari ya, masuk pertama, keluar pertama atau masuk terakhir keluar pertama, FIFO-LIFO. Nah, itu juga bisa. Tadi kan metode rata-rata nih 9.2. Ternyata metode FIFO-LIFO juga bisa, ya. Nah, digunakan nanti metode FIFO dan LIFO itu juga dapat digunakan dengan cara menghitung persentase kos yang terpisah antara persediaan awal dan pembelian. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, ini contohnya di paparan 9.3 ya. Kita menaksir kos persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO-LIFO. Ya, kita lihat. Nah, yang tadi lah ya, persediaan awalnya bagaimana persentase sama saja 300.000. Nah, ini persediaan akhirnya 300.000. Nah, di sini kita lihat ya, metode ya, MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. FIFO, first in first out. Ya, menganggap bahwa persediaan akhir itu berasal dari pembelian terakhir. Iya dong, karena yang pertama keluar, pertama masuk, pertama keluar. Jadi persediaan akhirnya lah, ya kan? Ya, yang digunakan untuk menaksir kos persediaan akhir. Ya. Maka berapa? 65%. Yang dipergunakan itu adalah 65% ini. Ya, 65%.
ya, kos pembelian. Nah, jadi kos persediaan akhir yang ditaksir itu adalah 65% dikali 300.000. Inilah dia 195. Nah, metode LIFO, masuk terakhir keluar pertama, ya, last in first out, sebaliknya menganggap persediaan akhir itu berasal dari persediaan awal. Kalau tadi dari terakhir, ya kalau ini dari awal. Nah, jadi dari contoh ini persediaan akhir menurut HJE itu 300.000. Padahal persediaan awal menurut HJE itu hanya berapa? 200.000, ya. Nah, ini berarti terdapat 100.000 yang berasal dari pembelian yang terakhir. Ya kan? Nah, jadi kos persediaannya bagaimana perhitungannya? 60% dari 200.000, ya, baru 65% dari yang 100.000 yang di sini tuh. Ya, maka ini dijumlahkan. Maka taksiran kos persediaan akhir menurut nanti metode MTKP atau LIFO itu adalah 185. Ya. Nah, perusahaan yang menggunakan metode HJ itu dapat memetik keuntungan. Ya, ada 3 yang bisa dipetik, ya, keuntungan dari penggunaan metode HJ ini. Yang pertama adalah menaksir kos persediaan akhir periode atau kapanpun tanpa harus melakukan perhitungan fisik. Hal ini berguna untuk penyusunan laporan keuangan internal. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan biaya karena taksiran kos persediaan itu tidak perlu menunjukkan pada kos dan faktur secara individual. Yang ketiga, dapat menentukan dan memantau kerugian akibat pencurian, baik itu yang dilakukan oleh karyawan ataupun pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan, ya, antara perhitungan fisik dan taksiran yang semua mendasarkan pada HJE. Itu ya. Oke, lalu kita berbicara mengenai markup dan markdown, ya. Nah, metode HJE yang dijelaskan sebelumnya itu apabila tidak bisa diterapkan apabila tidak terjadi perubahan HJE, ya, harga jual eceran. Nah, manajer yang rasional itu seharusnya mengubah HJE itu ketika terjadi perubahan permintaan konsumen atau faktor lain. Iya dong? Ya. Apabila HJE itu berubah-ubah atau naik turun, maka metode HJE yang barusan Ibu jelaskan itu perlu disesuaikan, ya. Ada nanti istilah-istilah yang dipakai dalam metode HJE yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang pertama itu nanti HJE mula-mula, original retail. Ya, ini adalah HJE yang pertama kali ditetapkan, yaitu kos ditambah markup mula-mula. Misalnya perusahaan membeli barang dagang 1.000 unit dengan kos per unitnya itu Rp10. Ditetapkan markup-nya Rp5 per unit. Maka HJE mula-mulanya berapa? Rp15 per unit. Nanti totalnya dikalikanlah sama 1.000, 15.000. Itu HJE mula-mula. Lalu yang kedua ada markup tambahan. Ya. Ini adalah kenaikan harga di atas HJE mula-mula. Misal 300 unit terjual dalam waktu yang relatif singkat. Jadi penjualannya itu kan 300 kali 15 tadi ya, 4.500. Persediaan yang sisa berapa? 1.000 lagi. Ya. Ya. Persediaan yang sisa 1.000 dikurang 300. Contohnya tadi kan 1.000 ya, 1.000 dikurang 300 maka 700 unit. Nah, manajemen memutuskan bahwa HJE-nya itu yang masih tersisa itu dinaikkan menjadi 2,5. Ya, sehingga menjadi berapa? 17,50. Berarti markup tambahan dalam contoh ini adalah 2,5 dikali 700. Jadi berapa? 1.750. Ya. Nah, ada yang ketiga pembatalan markup. Ini adalah penurunan markup tambahan yang tidak mengurangi harga jual di bawah HJE mula-mula. Misal, setelah HJE dinaikkan menjadi Rp17,5 per unit, jumlah yang terjual hanya 200 unit. Jadi penjualannya berapa? 200 dikali 17,5, 3.500. Dan persediaan yang sisa itu berapa? 700 dikurang 200 jadi 500. Nah, untuk mendorong penjualan selanjutnya, manajemen mengubah lagi HJE menjadi 16 diturunkan. Jadi terdapat di situ pembatalan markup. Tadi
markup tambahannya 2,5, pembatalan markupnya 1,5 per unit atau totalnya 1,5 dikali 500. Jadi 7.500 ya. Lalu ada markup neto. Ya, ini markup tambahan dikurang pembatalan markup. Yang kelima ada markup down. Penurunan HJE di bawah HJE mula-mula. Misal, setelah harga ditetapkan 16, yang terjual itu 2.500. 250. Jadi penjualannya 250 kali 16, 4.000. Sisanya berapa? 500 dikurang 250, jadi 250 juga. Manajemen memutuskan HJE-nya itu dirubah lagi. Jadi 13 per unit. Jadi terdapat penurunan HJE Rp2. Totalnya adalah 250 kali 2 rupiah, 500 rupiah. Dari HJE mula-mula. Penurunan ini yang disebut dengan markdown. Perhatikanlah bahwa pada kasus ini sebenarnya terdapat markup cancel sebesar Rp1 per unit. 16 dikurang dengan HJE mula-mula. HJE mula-mula tadi berapa? 15 kan? Jadi di samping ada markdown ada juga markup cancel sebesar 1 dikali 250. Jadi Rp250. Lalu ada pembatalan markdown. Ini adalah penurunan dalam markdown yang tidak menaikkan HJE di atas HJE mula-mula. Misal, setelah HJE menjadi 13, jumlah barang yang tersedia yang terjual itu 150. Jadi penjualannya berapa? 150 dikali 13. 1.950. Nah, yang tersisa berapa? 250 kurang 150. Jadi 100 unit. Nah, manajemen memutuskan bahwa HJE dinaikkan menjadi 14. Dinaikkan lagi. Dalam contoh ini terdapat markup cancel. Ya, Rp1, ya kan? Jadi totalnya itu sebesar 1 dikali 100. Jadi 100. Anggaplah HJE-nya itu dinaikkan menjadi 14. Barang yang terjual itu 75 unit. Jadi penjualannya 75 kali 14. Persediaannya itu sisanya berapa? 100 dikurang 7525. Sisa sediaan ini jika diukur dengan HJE terakhir bisa menjadi 14 pakai HJE terakhir. 14 dikali 25. Maka 350 lah HJE sisa persediaan akhirnya ya. Lalu markdown neto. Ini adalah markdown dikurangi pembatalan markdown. Dari di contoh ini ya, kita lihat pada butir kelima tadi markdown itu markdown netonya itu adalah 500 ya, dikurangi dengan 100 rupiah. Lihat pada butir 6 tadi ya. Nah, sebesar 400 rupiah. Perlu diketahui juga terdapat 2 metode untuk menentukan taksiran kos persediaan. Yang pertama metode rata-rata dan yang kedua metode konvensional. Dengan metode apapun ya, kita terlebih dahulu harus menentukan persentase kos terhadap HJE. Yaitu apa? Barang yang siap dijual menurut kos dibagi dengan barang yang siap dijual menurut HJE tadi ya. Tadi yang rumus tadi itu. Lalu dikalikan dengan 100%. Nah, langkah berikutnya apa? Mengalihkan persentase kos tadi dengan persediaan akhir menurut HJE. Maka itulah nanti taksiran kos persediaan akhir yang tadi kita sudah lakukan. Ya. Perbedaan antara metode rata-rata dan metode konvensional itu terletak pada apa? Pada perhitungan barang yang siap dijual menurut HJE. Pada metode rata-rata, barang yang siap dijual menurut HJE itu adalah persediaan awal HJE ditambah dengan pembelian ya HJE metode nilai dalam HJE ditambah markup neto dan kemudian dikurangi dengan markdown neto. Nah, sedangkan pada metode konvensional ya, barang yang siap untuk dijual menurut HJE adalah persediaan awal HJE ditambah dengan pembelian HJE ditambah markup neto tetapi tidak dikurangi markdown neto. Ya, itu aja bedanya, tidak dikurangi. Oke? Kita lihat. Ya. Kita lihat contohnya ini dia. Nah, ini metode rata-rata. Ya. Metode HJE rata-rata. Nah, seperti ini tadi ya. Ini dari mana, Bu? Ini ya dari dari sudah diketahui ya tadi ya. Ya, pembeliannya 10.000.
Persediaan awalnya anggap 00, pembeliannya ditambah ya, maka ada, menurut kos dia 10, ini 15, lalu markup neto, ditambah markup neto, ya markup tambahan, dikurang dengan pembatalan markup, yaitu 750, markdown, ya, 500 dikurang 100, 400, ya tadi itu markdown netonya dari contoh itu. Nah, berapa barang yang tersedia untuk dijual? Segini masing-masing. Menurut kos ini, menurut HJE ini. Nah, maka masukkan rumus persentase kos, ya. Ya. Ini rumusnya itu bagaimana barang yang siap untuk dijual menurut kos dibagi dengan barang yang siap untuk dijual menurut si HJE, lalu dikalikan 100%. Inilah dia. Lalu dikurang sama penjualan. Ya, kalau metode rata-rata dikurang sama penjualan kan. Nah, lalu kita lihatlah di situ ya berapa 350, lalu kita kalikan itu sama persentase kosnya, maka dapatlah 228. Nah, metode konvensionalnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, tidak ada di sini dia itu tidak dikurangi dengan markdown ya. Nah, jadi sehingga nanti taksiran kos persediaan akhirnya itu dapatlah dia itu oke ini dia ya, oke pas. Oke, jadi nanti dapatlah dia itu metode rata-rata itu 228 mendekati kos persediaan yang sebenarnya ya 250 ya kalau kita lihat pada penjelasan sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari pada taksiran menurut metode konvensional 222,25. Memang metode konvensional ini menghasilkan persediaan yang mendekati penilaian lower of average cost or market ya gitu. Baik. Lalu kita lihat metode HJE dengan persentase laba yang berbeda-beda ya. Metode HJE dengan persentase yang berbeda-beda ya. Kita lihat. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya, perusahaan yang menjual berbagai jenis persediaan dan menetapkan persentase laba yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis persediaan itu sebaiknya menyelenggarakan catatan yang terpisah ya. Hal ini diperlukan untuk apa? Agar nanti agar nanti ini lebih teliti lah ya kan, lebih teliti nanti dia perhitungannya ya, lebih teliti lah seperti itu. Nah, di dalam paparan 9.6 ini ya, kita perhatikan nanti itu menunjukkan apabila perusahaan menggabungkan dua jenis ya, dua jenis persediaan ya, dua jenis persediaan dalam menentukan markup dan kos persediaannya. Maka persediaan akhirnya nanti 22440. Apabila nanti dihitung secara terpisah antara A dan B, ya, antara A dan B, maka nanti kita akan lihat, ya, kos persediaan akhirnya itu adalah masing-masing 23.100, ya, yang A dan 14.700 plus B itu 8.400. Jadi ada selisih ya. Selisih 6.600 yang disebabkan oleh berbedanya dasar perhitungannya. Apabila perbedaan ini dianggap material, maka harus dilakukan perhitungan per jenis persediaan agar apa? Lebih mencerminkan realitasnya. Oke, nah ini contoh di paparan 96 ini ya. Tadi udah Ibu katakan perhitungan dua jenis persediaan gabungan. Ya, di sini ada barang A, B, dan totalnya seperti apa. Oke. Nah, lalu ya
Kita masuk ke metode HJE MTKP nilai rupiah, ya. MTKP ini masuk terakhir keluar pertama ya. IFO. Last in first out. Ya, ini adalah penerapan MTKP nilai rupiah yang memang yang ini sudah kita jelaskan ya pada bab sebelumnya. Ya. Nah, cuman dalam metode ini menerapkan persentase kos lapisan penambahan setiap periodenya. Nah, untuk menentukan persentase kos lapisan penambah ini, persediaan awal itu diabaikan. Namun untuk menghitung jumlah sediaan HJE yang menjadi persediaan akhir, ya sediaan awal itu ikut diperhitungkan. Dalam metode ini, markup dan markdown juga diperhitungkan agar persediaan akhir secara otomatis dinyatakan dalam HJE akhir tahun. Kita lihat paparan 9.7 ini. Ya, di sini ada ya persediaan akhir ya, persediaan akhir itu masing-masing itu masing-masing ada menurut HJE ya. 50.000 ditambah pembelian tambah markup neto dikurang markdown. Ya kan, total untuk menentukan persentase kos sama rumusnya tadi ya, kita dapatlah 70%. Yang dikurang sama penjualan inilah persediaan akhir yang kita dapat 90.000. Nah, untuk menjelaskan penjelasan mengenai metode HJE MTKP ini nilai MTKP ya dalam nilai rupiah, anggaplah indeks akhir tahun, persentase kos penambah dan persediaan pada HJE akhir tahun dari tahun 2000 sampai 2004 seperti yang ada pada 9.8 ini. Nah, ini diketahui lah misalnya persentase kosnya juga diketahui. Ya, persediaan akhirnya juga ya dalam rupiah diketahui seperti itu ya. Nah, berdasarkan paparan 9.8 ini, maka dibuatlah kertas kerja ya. Seperti kertas kerja atau kartu persediaan, bisa kita katakan seperti itu ya, kartu persediaan ya bentuknya. Oh, tidak, kertas kerja, sorry, kertas kerja ya. Kertas kerja. Ya, jadi kita akan buat nanti kertas kerja ya untuk menentukan lapisan-lapisan persediaan. Pada bab sebelumnya ya yang membedakan adalah kolom tambahan nanti ya. Di situ ada kolom tambahan ya. Kolom tambahannya. Oke? Kita lihat. Nah, inilah dia ya. Kalau kita lihat mulai tahun 2000 berapa kos persediaan menurut HJE, nanti silakan coba dipahami dulu ya. Nah, nanti kalau ada yang bingung ditanyakan sama Ibu ya. Oke. Lalu, nah, penilaian selain kos ya. Ini kita masuk ke penilaian. Tadi taksiran, kita penilaian. Nah, di sini ada lower of cost and net realizable value menurut PSAK nomor 14 ya, itu yang pertama nanti kita lihat ya. Di sini berdasarkan PSAK nomor 14 ya secara tegas ya memandatkan penggunaan metode LCNRV ini ya. Itu kita singkat ya. Kos atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah? Yang dimaksud dengan nilai realisasi bersih itu menurut PSAK 14 itu adalah jumlah atau kas atau aktif lain yang ditaksir dapat direalisasi dari penjualan persediaan sesudah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian atau biaya pemasaran. Nah, itu adalah nilai realisasi. Nah, jika kos lebih kecil daripada nilai realisasi bersih, maka yang disajikan di neraca apa? Kos sebesar nilai kos. Tapi sebaliknya jika kos lebih besar daripada nilai realisasi bersih, maka yang disajikan di neraca adalah nilai realisasi bersih. Ya. Nah, dalam hal ini yang disebut terakhir ini adalah perusahaan harus mengaku rugi. Ada rugi dari penurunan nilai persediaan. Ini merupakan penerapan konsep konservatisme. Ya. Nah, jadi bagaimana PSAK mengatur ini gitu, mengatur penilaian untuk persediaan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang jadi. Ya, nilai bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang jadi itu tidak perlu diturunkan di bawah kos histori. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan itu dari penjualan barang itu terkait ditaksir tidak kurang dari kos historinya.
Namun, jika penurunan kos bahan baku mengindikasi bahwa kos barang jadi yang akan diproduksi melebihi nilai yang dapat direalisasi dari penjualan barang jadi tersebut, maka bahan baku dinilai sebesar kos pengganti atau replacement cost. Penggunaan kos pengganti ini tentu saja diperbolehkan hanya jika kos pengganti bahan baku lebih rendah. Nah, catat. Ya, lebih rendah daripada kos historinya. Oke, baik. Nah, kita lihat penerapan LCNRV ini per jenis persediaan. Per jenis ya, per jenis. Ya. Jadi menurut PSAK nomor 14 paragraf 23, metode ini dapat diterapkan ke per jenis persediaan. Kos dan nilai realisasi bersih NRB ya atau NRB itu setiap jenis persediaan itu dibandingkan dengan mengetahui mana yang lebih rendah, ya kan? Nah, nanti penerapan prosedur untuk per jenis persediaan ini menghasilkan nilai terendah dibandingkan nanti per kelompok atau agregat. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ada per jenis persediaan, ada per kelompok, ada agregat. 3 nanti kita bahas ini. Oke? Nah, kita lihat paparan 9.10. Ini per jenis ya. Mula-mula tuh ada kelompok 1, 2, 3 ya. Ada per jenis persediaannya, ada produk A, B, C ya. Ada kos, ya kos historinya, ada NRB-nya, ini taksiran harga jual dikurang biaya pemasaran. Ingat tadi apa nilai bersih, pengertiannya ya. Nah, nanti kita tentukan mana yang lebih rendah nih antara kos sama NRB-nya ya. Maka nanti kita bandingkan ini ada penurunan ya, penurunan di sini ya. Nah, kita lihat penurunan 192.500 ya. Nah, berdasarkan paparan dari 9.10, maka nilai yang disajikan di sini kalau nilai yang disajikan di neraca apabila LCNRV-nya itu diterapkan per jenis persediaan adalah segini 24 ini berarti ada penurunan, ya kan? Nanti kan ini nanti yang diterapkan yang lebih rendah kan? Nah, maka di sini ada penurunan dari nilai cost historinya kan, penurunan. Padahal cost historinya segini, tuh. Jadi penurunan ini kita kurangkan lah ya, kita selisihkan. Maka penurunan nilai persediaan ini diakui sebagai apa? Inilah menjadi pengurang dari persediaan. Maka itu harus disesuaikan juga. Penyesuaian seperti apa? Rugi PNS. PNS ini maksudnya penurunan nilai persediaannya pada persediaan. Untuk mencatat penurunan nilai persediaan LCNRV per jenis. Ya. Jadi semua rekening pembantu persediaan yang mengalami penurunan dikredit sebesar penurunan masing-masing. Iya dong, kalau persediaan barang dagang berkurang kan di mana? Di kredit. Ya, ingat lagi aturan debit kredit ya. Kembali lagi kita ke situ. Oke, kalau tadi per jenis. Ini per kelompok. Kita lihat. Nah, ini. Ya sama, ada paparan 9.11 di sini per kelompok dia. Kalau tadi per jenis tadi ya. Nah, ini per kelompok, kelompok 1, 2, 3. Nah, kita bandingkan lihat mana yang lebih rendah. Ya kan? Nah, tetap kita bandingkan juga ada penurunan rupanya di sini sama. Ya kan ada penurunan karena nanti yang akan disajikan di neraca misalnya itu yang ini ya kan. Berarti ada penurunan dari cost history-nya. Berapa? 115. Nah, ini juga pengurang ya. Pengurang nilai persediaan dengan membentuk cadangan penurunan nilai persediaan. Dibentuk di sini cadangan ya. Maka kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, ini deh. Rugi. Ya, kalau tadi per jenisnya itu persediaan. Kalau ini dia pengurang nilai pengurang dari pembentukan ya, pengurang dari akun cadangan penurunan nilai persediaan. Ya. Jadi penurunan nilai persediaan itu berdasarkan kelompok ya mengkredit cadangan PNS ya. Bukan ya alih-alih persediaan, bukan persediaan. Ya, rekening pembantu persediaan masing-masing jenis secara individual yang mengalami penurunan nilai tidak perlu dikredit. Ya. Oke, baik. Lalu kalau tadi kelompok, sekarang agregat total. Nah, secara total dia nih. Nah,
Nah, mana nanti yang lebih rendah? Nah, itu. Jadi tetap juga di sini kita lihat ada, penurunan, ya. Penurunannya berapa? 173.500. Ini diakui sebagai apa? Pengurang nilai persediaan dengan membentuk cadangan penurunan nilai persediaan. Sama seperti apa tadi ya? Seperti kelompok tadi. Ya, maka eh ini nih. Oke. Loh. Nah, oh ya ini ya rugi 173.500 pada cadangan PNS 173.500. Ya, penurunan nilai persediaan secara agregat mengkredit cadangan PNS bukan persediaan, sehingga rekening pembantu persediaan secara individual yang mengalami penurunan tidak perlu dikredit. Jadi yang perlu dikredit adalah cadangan. Oke. Nah, kita lihat di sini ada cadangan PNS dan pemulihan. Penurunan nilai sediaan ya. Rekening cadangan penurunan nilai persediaan itu merupakan rekening penilaian yang menjadi kontra rekening persediaan. Sehingga di neraca nanti ini disajikan sebagai pengurang. Biasa ini ya kayak peralatan akumulasi penyusutan. Nah, begitu ya pengurang ya. Penjualan barang dagang pada periode berikutnya tidak perlu memperhatikan rekening cadangan. Nah, rekening cadangan ini dibiarkan sampai akhir tahun berikutnya. Penyesuaian akan dibuat lagi jika ya jika penurunan nilai lebih besar, maka cadangannya ini dikredit lagi. Sebaliknya, sebaliknya bila terjadi pemulihan harga, maka jumlah pemulihan itu diakui sebagai untung, ya. Jumlah pemulihan yang diakui sebagai untung tentu saja tidak boleh melampaui jumlah cadangan yang sudah dibentuk. Kayak apa ya? Kita pernah belajar Cathy cash ya. Petty cash, sorry. Petty cash ya. Nah, kita bentuk cadangan, ya, cadangan petty cash-nya ya. Nah, jurnal penyesuaian untuk mengakui pemulihannya sebagai berikut. Ya, cadangan PNS ya pada untung. Nah, ini tadi. Jika, ya kan? Jika apa tadi? Kalau misalnya penurunan lebih besar, maka cadangannya itu dikreditkan lagi. Tapi sebaliknya maka itu dia akan diakui sebagai untung. Nah, ini dia. Tapi perlu penyesuaian untuk mengakui itu. Ya kan, mengakui pemulihannya itu tadi. Gimana cadangan PNS pada untung pemulihan PNS. Ya. Nah, lalu perlakuan untung itu gimana? Ya. Nah, bagaimana perlakuan untung PNS itu terdapat 2 metode. Ya, sebagai pengurang HPP atau sebagai bagian dari untung atau pendapatan lain-lain. Ya, jadi jika sebagai untung tadi sudah ya. Ya. Nah, kalau misalnya dia sebagai pengurang HPP, jurnal penyesuaian seperti apa? Ya, seperti ini. Untung PNS pemulihan pada HPP. Pada HPP, gitu ya. Oke, baik. Nah, metode kita masuk ke metode LCOM ya, lower of cost or market. Nah, ini sejenis dengan LCNRV tadi ya. Mana yang lebih rendah? Ini bisa ini apa ya? Berterima umum sebenarnya di Amerika Serikat ya. Nanti kalian bisa baca ini ya di halaman 2553 sampai 255. Itu tidak ada kesulitan yang berarti kalau kalian membaca ya. Jadi ada batas atas ya, batas bawah. Nah, gitu ya. Ya, di situ nanti ada cost history, cost pengganti ya. Nah, kita tinggal melihat berapa batas atasnya, berapa batas bawahnya, seperti itu. Dan harga pembandingnya berapa, dan nanti outcome-nya gimana. Lower of cost or market-nya. Ya, ini nanti bisa kalian baca ya di PPT Ibu. Ya, oke. Lalu kita melihat bagaimana penyajiannya di neraca. Persediaan itu disajikan di neraca itu pada kelompok aktiva lancar. Kita ketahui itu sama-sama. Apabila persediaannya bermacam-macam seperti pada perusahaan manufaktur, maka disajikan satu persatu. Bahan baku, ya, barang jadi, barang dalam proses, dan lain sebagainya. Ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan persediaan itu perlu diungkapkan sebagai contoh. Ya, cost ya, cost ada rata-rata, LIFO, FIFO dan metode lain. Ya, metode penilaian ya ada LCNRV ya. Ya, terus cara pengungkapannya biasanya ditandai dalam
tanda kurung, catatan kaki ya, ataupun catatan atas, laporan keuangan. Jadi, perlu diungkapkan ya, metode apa yang digunakan, itu bisa ada di catatan atas laporan keuangan, itu kan sudah pernah kita ini ya. Jadi catatan atas laporan keuangan itu di situ berisi informasi ya, seperti apa metode yang digunakan oleh perusahaan itu ya. Jadi memang perlu diungkapkan ya. Nah, apabila penerapan metode-metode itu tidak konsisten ya, eee, maksudnya begini, apabila penerapan metode-metode tadi di tahun sekarang konsisten ya dengan penerapan tahun sebelumnya, maka konsisten itu tidak perlu diungkapkan, ya, ketika konsisten. Tapi kalau misalnya ada pengungkapan, ya, tapi, apa namanya, jadi kalau tidak ada pengungkapan tentang konsisten, maka, ya, pembaca laporan keuangan itu akan menginterpretasikan bahwa metode yang digunakan itu konsisten dari tahun sebelumnya. Jadi, eee, misalnya metodenya itu dari tahun ke tahun konsisten, begitu. Jadi Eee, tidak perlu diungkapkan. Nah itu dikatakan di sini ya, ya, dalam hal yang misalnya terjadi perubahan metode, ya, atau kita katakan ketidakkonsistenan, maka ya, inilah yang harus diungkapkan. Jika material ya, pengaruhnya terhadap laba, pengaruh metode yang diterapkan tahun ini sama tahun yang kemarin tuh berbeda. Dan itu material pengaruhnya terhadap laba, itu harus diungkapkan, ya. Ya ya, itu harus diungkapkan. Oke gitu. Nah, penyajiannya kayak apa? Ya di, persediaan ini seperti ini, ya seperti ini. Dia masuk ke dalam kelompok aktiva lancar ya, mmm, tetap ya ada pengurangnya ya, cadangan tadi itu. Nah, ini di sini akan kelihatan, sebagai pengurang dari nilai persediaan. Ya baik itu barang jadi, dalam proses, bahan baku, ya itu. Oke, baik. Sekian penjelasan Ibu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.